Ya, untuk membahas terlebih jauh terkait dengan demo hari ini sudah bergabung bersama kami pengamat politik Agung Baskoro. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak Friska, pemirsa semua. Ya, Pak Agung, masa hari ini kembali mendesak RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Bagaimana membaca tekanan publik ini secara politik? Ya, saya kira ini patut kita apresiasi ya, karena mampu mengingatkan semua bahwa ada produk undang-undang yang perlu disahkan untuk menyelesaikan masalah akut di negeri ini ya, ini soal korupsi. Dan undang-undang ini merupakan janji yang belum sempat terlunasi sejak 18 tahun yang lalu semacam itu. Jadi melewati atau melintasi 3 periode kepemimpinan presiden sejak zaman Presiden Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, hingga sekarang Pak Prabowo yang memang kemarin Ketua Komisi 3 ya, Mas Habibur Rahman sudah menyampaikan bahwa paling lambat akhir Desember undang-undang ini akan disahkan. Nah, yang menarik sebenarnya Mbak Friska, kita sampai sekarang saya pribadi juga kesulitan mengakses draft terbaru rancangan undang-undang perampasan aset ini ya. Karena kita nggak mau ada pasal-pasal yang itu di kemudian hari dalam tanda petik menimbulkan polemik ataupun masalah baru ya. Dan harapannya ini bisa jadi masukan juga buat DPR ya, kesekjenan semacam itu ketika marak ya demo soal pengesahan segera rancangan undang-undang perampasan aset, maka ya ini perlu dibuka seluas-luasnya kepada publik rancangan terbarunya sudah sampai mana draftnya, sehingga apa? Sehingga publik juga bisa turut terlibat di sana. Karena selama ini keterlibatan publik yang seringkali jadi problem ya terkait undang-undang yang disahkan oleh DPR ya, soal minim partisipasi, soal transparansinya, soal kebut semalamnya, dan soal-soal yang pada ujungnya adalah ya ini terkait tentang tata kelola pemerintahan yang baik yang memang mengedepankan ya keterbukaan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Krisna. Baik, kalau kita lihat aksi hari ini cukup besar, bahkan catatan Ya. dari kepolisian itu untuk demo beberapa sejumlah tema begitu, sejumlah topik yang diusung ada 65 titik di Jakarta, 65 Ya. demo begitu. Nah, seberapa Betul. efektif aksi massa ini mendorong partai di DPR untuk mempercepat proses legislasi? Mengingat ini sudah berlarut-larut sekali. Iya, saya kira mestinya bisa terakselerasi ya, karena kita punya cerita juga undang-undang yang jadi dalam semalam Mbak Friska, undang-undang yang jadi dalam sepekan Iya. semacam itu. Jadi bukan tidak mungkin ya Jadi sebenarnya percepatan itu ya? sangat mungkin asal ada political will dari semua fraksi di Ya. DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tertunda tersebut. Tapi kan ini lagi dan lagi berkelindang banyak kepentingan dan Iya. seringkali memang ya anggota-anggota DPR ini harus berkomunikasi intensif dengan ketum-ketumnya juga Mbak Friska, karena target ya ataupun sasaran objektif dari undang-undangan ini kan utamanya kalau saya boleh telaah para politisi sendiri Mbak Friska. Ya kalau mereka memang mengesahkan ini, mereka harus siap dalam tanda petik dibidik ya sebagai Iya, iya. orang yang pertama dan yang utama untuk ya diklarifikasi seluruh aset-asetnya, Iya. untuk dimintai ya keterangan tentang harta kekayaannya dan seterusnya. Nah, apakah mereka rela menyiapkan dalam tanda petik senjata yang memang siap dibidik untuk menembak dalam tanda petik karir politik mereka, Iya. karir publik mereka semacam itu. Nah, ini kan yang jadi soal, dan saya harapannya dengan demo ini itu terjawab bahwa anggota dewan kita siap. Ya, elit politik kita nggak ada masalah. Karena mereka ya memang sudah masanya untuk dalam tanda petik diawasi, dikritisi, bahkan dihukum kalau memang mereka tidak profesional dalam tanda petik menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti itu. Baik, artinya kehati-hatian DPR ini bukan soal substansi lagi ya, tetapi soal kalkulasi politik begitu ya? Persis, Mbak. Karena memang kan agak agak aneh gitu, 18 tahun tertunda. 18 tahun tertundanya versus 1 malam ya? itu dia, makanya jadi saya senang ada demo ini ya, fokus membawa tuntutan ya pengesahan segera undang-undang perampasan aset. Teman kita menjaga-jaga mengingatkan peserta aksi untuk tetap tertib, santun, ya menjaga diri dari provokasi. Apalagi tadi ada press conference dari Polda Metro, ada beberapa oknum-oknum demonstran yang ditengarai
membawa benda-benda yang seharusnya tidak perlu ada. Ya. Karena dulu waktu saya mendemo Mbak Priska, yang saya bawa paling spanduk Ya. ya, menyebarkan flyer yang Ya. isinya tuntutan, terus Air merasionalisasi minum tuntutan begitu itu, ya untuk air minum tetap atau gula merah, terhidrasi ya. ya. Ya, atau roti cemilan supaya nanti Iya, kalau ya. nggak sempat makan siang, saya sempat bisa makan dan karbohidratnya terjaga. Jadi yang saya kira yang dibawa itu ternyata ada sajam, ada bom molotov, ada tramadol dan seterusnya. Saya kaget, waduh, ini kok jadi arahnya ke sana gitu. Nah, ini yang Agak harus lain kita ya cegah. yang dibawa. Betul. Ya, Bapak ini kalau seandainya Ya, kita lihat, oke lah mungkin kalau soal barang-barang bawaan ada hal-hal yang tidak seharusnya dibawa begitu ya. Tapi kalau soal ya. ketenangan dan agar tidak melakukan kekerasan, tidak emosi, masih mungkin tidak Betul. itu dilakukan. Mengingat ini sudah 18 tahun atau berapa belas Ya, tahun ya. dinanti tetapi tidak kunjung ada kepastian begitu. Betul. Jadi menarik memang soal pengesahan segera rancangan undang-undang perampasan aset ini, karena di saat yang sama kan sebenarnya ada masalah-masalah lain, Mbak Friska, Ya, mengemuka kan, ya, yang itu juga penting, misalkan soal ekonomi, ya soal-soal apa namanya lapangan kerja utamanya semacam itu. Tapi teman-teman dari Pati maupun dari daerah lain, aliansi masyarakat lain, mahasiswa, ya kelompok masyarakat sipil lainnya itu membawa isu ini di 27 Agustus. Jadi saya melihat ada dalam tanda petik ya keterputusan aksi dengan yang sebelumnya. Misalkan oh, aksi oke. mahasiswa kemarin mengusung soal 8 isu, salah satu itemnya ya memang memberantas korupsi ke akar-akarnya, tapi nggak spesifik ngomong rancangan undang-undang perampasan aset Ya, semacam itu. Nah, kalau ini kan memang spesifik nih. ya. Ya, fokusnya penasaran nanti bagaimana mengawal tindak lanjutnya. Kalau misalkan belum disahkan dalam waktu dekat, misalkan Desember itu teman-teman ini aksi lagi nggak? Atau mereka punya tuntutan deadline, misalkan 3 hari atau sepekan semacam itu, atau berapa bulan semacam itu, dan itu dikawal sehingga terwujud. Nah, hal-hal itu yang paling penting sebenarnya Mbak Friska. Jadi kalau misalkan itu dilakukan, itu akan menjadi salah satu gerakan yang cukup progresif ya, produktif, karena jelas dari awal sampai tengah maupun akhir ya bahwa mereka bisa memastikan undang-undang ini terrealisasi. Dan yang paling utama saya kira tuntutan demo paling penting bagaimana membuka draft undang-undang ini Mbak Iya, Friska iya, iya. sebenarnya. Iya, Jadi kalau menurut saya misalkan belum disahkan dalam waktu dekat, ya, at tolong least akses publik. terbuka ya. Betul, saya bisa mengkritisi pasal-pasalnya bersama teman-teman dari hukum. Kalau saya Kalau mungkin dari memang siap politik, dikritisi, komunikasi. justru mungkin karena persoalan tidak siap untuk terlihat apa yang menjadi poin-poin detail di situ, sehingga belum dibuka sampai saat ini. Nah itu, jadi maksud saya pesan buat para pendemo, ya pastikan draft undang-undang itu terbuka untuk publik secara luas. Sebelum Nah, disahkan. karena apa? Sebelum disahkan, jangan sampai kita istilahnya membeli kucing dalam karung, membeli undang-undang yang kita tidak tahu isinya apa. Nah ini penting Mbak Friska. Ya. Sehingga nanti tidak ada klaim, tidak ada bahkan overklaim. Kita memang sepakat dengan semuanya, yang penting undang-undang perampasan aset disahkan. Kita nggak mau seperti itu lagi. Cukup kita kecolongan di undang-undang sebelumnya. Ya, yang memang itu akhirnya mengamputasi semangat-semangat kita berdemokrasi, semangat-semangat kita bereformasi, dan itu yang memang kita ingin hindari. Jadi pesan saya itu, jadi fokus ke substansi, fokus ke tuntutan teman-teman ya soal pengesahan itu, tapi yang paling utama kita harus tahu isinya ini apa sebenarnya. Ya, ya. Gitu Mbak. Iya, ya. Pak Agung, ini selain RUU perampasan aset, ini masa menuntut hukuman mati koruptor. Bagaimana DPR merespon dua tuntutan ini dalam koridor negara hukum? Ya, saya 1000% sepakat kalau ada arahan hukuman mati, pemiskinan koruptor, ya bahkan hukuman sosial lain, Mbak. Yang intinya itu memberikan efek jera selamanya kepada mereka yang memang terbukti ya bersalah secara hukum karena melakukan tindakan korupsi semacam itu. Jadi saya kira ini langkah maju ya, bahwa grassroots kita sudah mulai melek secara hukum dan politik pentingnya ya pemberantasan korupsi dalam level top level ya, elit politik kita ya, pejabat publik negeri ini, karena tidak ada negara maju di dunia ini tanpa menyelesaikan masalah akut ya, utamanya soal korupsi Mbak Priska. Jadi ini salah satu arahan baik bagi negeri kita untuk melangkah maju, untuk menjadi negara yang
ya dipercaya oleh semua, oleh Ya. publik, oleh pasar, karena serius membenahi dirinya. Ya kita kalau mau maju jangan nyalahin luar gitu. Kita selesaikan dulu problem-problem di diri kita Dalam yang memang negeri, masih iya. banyak. Pak Betul, Agung, yang utamanya ya. ya, tapi Pak Agung ini kan nggak jauh-jauh kaitannya dengan ongkos politik sebenarnya yang Persis. sering kita bahas, kita tahu bersama walaupun tidak disebutkan begitu. Nah, kalau memang undang-undang perampasan aset misalnya diketok palu dengan detil-detil yang memang diinginkan oleh rakyat secara keseluruhan, bagaimana dengan ongkos politik? Dari mana begitu? Iya, saya kira totally 100% harus disubsidi oleh APBN, oleh negara, Mbak. Ya, dengan catatan ketika mereka melakukan pelanggaran, ya tadi termasuk korupsi ya hukumannya mati atau dimiskinkan. Miskinkan, ya. Jadi kalau Sehingga saya sepakat balik dengan- modal ya. Iya. Jadi kita enak gitu mengawasi mereka. Ya karena selama ini kan mereka harus berpikir alasannya cari biaya politik, Ya. biaya politik mahal. Nah, sekarang semua biaya itu ditanggung 100% oleh negara. Oke, tidak Dari ada alasan mulai lagi masa untuk pra-kampanye. melakukan korupsi dan memperkaya diri atau golongan begitu ya? Betul, karena berpolitik ataupun menjadi pejabat publik ya itu mengabdi, Ya. bukan memperkaya diri sendiri. Kalau niatnya saja sudah Tapi itu salah, sulit, ya, Pak. teruskan. Sulit untuk direalisasikan. Mungkinkah di Indonesia dengan kondisi saat ini? Kalau APBN turun tangan melakukan itu saya kira logis, Mbak. Orang akan berpikir menjadi politisi atau menjadi pejabat publik kan, wah saya nggak bisa mendapat apa-apa, malah capek, malah Iya. waktu habis dan terusnya. Jadi yang siap mengabdi tapi dan ada siap orang-orang capek terbaik. untuk jadi yang siap mengabdi dan siap capek untuk memperhatikan negara lah yang akhirnya akan maju didanai oleh negara begitu ya. Persis. Ini aspirasi Gen Z, milenial, Gen Alpha, Gen Beta untuk memperbaiki dan memajukan negeri ini, Mbak. Ya, Kita ya. harus bongkar persepsi masa lalu yang usang itu, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Agung sudah bersama kami di Sama-sama. dialog siang hari ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Mari, Mbak. Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang, Kamu adalah tempat bersandar.